Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, berikut akan saya berikan video tutorial terkait diseminasi pembuatan kelas LMS model yang kami dapatkan dari hasil BIMTEK Pesilat BPKB Jawa Timur pada 23 sampai 27 Juli lalu. Baik Bapak Ibu, untuk membuat bagaimana kita membuat akun di LMS BPKB, pertama kali ada berikut saya sampaikan, yaitu membuat akun di LMS Mendekar. Kita masuk ke link Mendekar BPKB Jatim Kemendikbud.go.id. Nah, kita di sini bisa jadi dua opsi, yaitu Bapak Ibu kita menjadi guru dan siswa. Saat akun kita guru, berarti kita membuat LMS pembelajaran, kita susun sedemikian rupa seperti LMS saat kita mengikuti PPG maupun guru penggerak Bapak Ibu LMS-nya. Kemudian yang kedua, opsi kita sebagai siswa, yaitu dimana kita kalau siswa itu mengecek tampilan yang kita buat itu dari sisi akses peserta didik kita. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Kemudian ini kita kalau belum punya akun harus buat akun dulu, baru kalau kita sudah punya akun kita tinggal masuk. Akun baru itu caranya Bapak Ibu, masukkan akun baru penggunanya, kemudian kata sandinya, kata sandi minimal 4 karakter, berbuat yang mudah diingat dan unik, panduan antara huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, ataupun tanda baca itu lebih kuat lagi. Kemudian diutamakan untuk mengisi alamat email, diutamakan menggunakan akun belajar ID. Kalau sebagai murid boleh kita menggunakan akun selain belajar ID, karena antara akun guru dan murid sedapat mungkin dengan menggunakan akun yang berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik continue. Periksa folder kotak masuk di email Bapak Ibu untuk verifikasi bahwa akun tersebut sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita memiliki akun, kita mendaftar ke kelas diklat. Nah, untuk kelas diklat itu kemarin sudah dibuatkan oleh pihak instruktur di BPKB. Kita memiliki banyak kelas. Kemarin kita kelasnya di Pesilat pemanfaatan LMS untuk penilaian pembelajaran. Nah, kita ada enrollment key-nya antara kita sebagai peserta atau sebagai narsum. Artinya apa? Peserta ini bisa tadi saya jelaskan, yaitu kita sebagai siswa dan narsum itu kita sebagai guru. Tinggal kita masukkan password yang sudah dibuat tadi untuk join ke kelas masing-masing, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Kemudian kita akan ada notifikasi selamat Anda sukses terdapat di kelas peserta. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita coba untuk masuk ke LMS Mendekar. Kemarin saat kita mengikuti BIMTEK sudah dibuatkan kelas pesilat. Untuk itu saya setelah diseminasi kemarin mencoba masuk ke diseminasikan ke rekan sejawat di sekolah kami Bapak Ibu. Baik, kita masuk dulu setelah dibuatkan kelas diseminasi oleh pihak BPKB Jawa Timur ya, kita masuk Bapak Ibu.
Ya, kita sudah masuk di halaman diseminasi pengimbasan atau pengimbasan pesilat untuk penilaian pembelajaran. Nah, ini ada tombol bisa kita setting jadi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Coba kita setting bahasa Indonesia. Nah, ini ada opsi kita masuk. Nah, kita masuknya sebagai guru, masuk. Nah, ini kemarin saya sudah punya akun, masuk. Yang perlu diperjelas juga Bapak Ibu untuk mengecek halaman LMS kita sebagai guru maupun siswa, ada pentingnya kita menggunakan web browser yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu kita menggunakan akun guru kita dengan menggunakan web browser Chrome, mungkin yang lain yang sebagai siswa kita menggunakan web browser mungkin ada Opera, ada Mozilla dan sebagainya. Intinya kita menggunakan web browser yang berbeda untuk menjadi guru maupun siswa, akan memudahkan kita mengecek apa yang sudah kita rancang di LMS dapat kita cek di akun siswa di default browser yang lain. Baik Bapak Ibu, ini ada kelas pengimbasan. Kemarin saya ada di kelas 14. Ya, ini kelas saya buka, klik. Nah, ini kecepatannya tergantung juga dengan internet, akses internet kita. Ini sudah masuk kelas 14. Kalau kita sebagai guru, kalau kita mau merancang pembelajaran, kita gunakan di mode edit ya. Ini diaktifkan, mode edit. Baik, kita cek peserta. Baik, ini sudah ada peserta yang jadi akun ada di kelas saya, itu Pak Anton, dan akun saya yang lain sebagai peserta juga. Nah, ini untuk membuat kursus, nanti kita cek kursus ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa menambahkan tambahan blok ini, macam-macam blok ini. Nah, ini seperti halaman saya untuk saat pelatihan kemarin. Ini saya coba cek di Mozilla ya, ini pendekar. Nah, ini saya coba login. Ini di kelas pesilat, bukan yang di diseminasi. Kalau yang ini adalah di kelas diseminasi, masih kosong untuk perencanaannya. Nanti bisa kita duplikasi dari kelas kita saat pelatihan kemarin. Ya, ini sweet roll kita sebagai guru atau siswa. Ya, kita bahasa Indonesia boleh. Oke, ini kelas kemarin saya praktek di kelas kewirausahaan ya. Nah, ini edit mode. Nah, kemarin kita bisa Belanda, kita cek apa saja yang sudah kita buat. Ini sweet roll dulu ya. Udah, kita posisi sebagai guru. Baik, kita lihat dashboard kursus saya.
Ini untuk menyetel kelas ya. Nah, ini untuk menambahkan blok kita bisa klik tambah blok ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin sudah saya rancang itu umum, bloknya isinya umum, kemudian ada kehadiran kelas, saya buat absensi kelas, kemudian ada modul kewirausahaan, nanti tinggal nambahkannya tinggal tambah ini ya Bapak Ibu ya, tambahkan aktivitas ini ya, tambah blok. Kemarin sudah modul kewirausahaan, kemudian ada forum forum untuk materi, kemudian ada forum rubrik penilaiannya. Forum kita istilahnya forum di sini adalah memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu terkait modul yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada forum diskusi, kemudian ada blog, kemudian ada penugasan Bapak Ibu. Terus penugasan itu bisa berbagai macam model, yaitu saya menggunakan kuis, ada menggunakan analisa, kemudian ada kuis ya. Kemudian ini kuisnya pakai bermacam-macam. Nah, ini salah satunya menggunakan gambar. Nanti kita bisa variasinya sangat banyak sekali. Kemudian teka-teki ada juga. Kemudian yang blok terakhir itu saya membuat pengelolaan penilaian. Di sini macam-macam penugasan itu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini adalah variasi penilaian yang sangat banyak sekali, lebih menarik juga pada peserta didik. Ada teks, ada buku, folder ya, ada interaktif konten, ada kuis ya, ini ada lokakarya, ada obrolan, ada pemilihan, ada mencocokkan jawaban, kemudian ada umpan balik, ada survei dan sebagainya. Ini tentu kalau kita kembangkan bisa sangat luas sekali Bapak Ibu, sehingga LMS yang kita susun itu sangat powerful dan menarik bagi penggunanya. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sebagai siswa, coba kita cek kita sebagai siswa. Nah, ini sebenarnya harus buka browser baru lagi sebagai siswa, namun di akun saya ini saya bisa switch role sebagai siswa langsung di sini. Nah, ini beralih menjadi saya sebagai siswa. Ya. Nah, ini kalau di tampilan siswa tidak ada penambahan blok. Tampilan siswa hanya kita menerima materi yang sudah Bapak Ibu guru susun ya. Nah, ini silakan mengecek kehadiran. Nah, silahkan kita mengisi kehadiran. Kemudian kita modulnya ya. Kemudian ada forum. Nah, ini forum, ada sebuah video pembelajaran. Kemudian kita harus memberikan pernyataan saling berdiskusi atas tayangan pembelajaran yang diberikan. Kemudian kita ada forum rubrik ya. Nah, forum rubrik ini tempat memberikan penilaian dari Bapak Ibu guru atas diskusi yang sudah dilaksanakan. Ya, terus kemudian blog. Nah, ini blog, silahkan Bapak Ibu bisa siswa memberikan pertanyaan maupun membuka masalah diskusi dan sebagainya.
Kemudian di penugasan ini nah ini buatlah analisa SWOT terhadap rencana bisnis yang akan kalian rencanakan. Silakan saling memberi terima kasih ya. Ini analisis SWOT. Nah ini untuknya. Nah ini sebagai siswa bisa mengirimkan tugas laporan dengan mengklik di sini. Kemudian dilanjutkan ada kuis. Ini kuisnya belum dibuat sepertinya. Kemudian oh ini kuisnya ada kuis untung, ini ada ini juga ada kuis untuk memberi menyikapi video pertanyaan yang ditayangkan. Ini ada teka-teki juga untuk diisi. Kemudian yang terakhir pengelolaan penilaian, Bapak Ibu. Ini tampilannya lebih lengkapnya ada di akun guru ya Bapak Ibu. Nanti siswa hanya bisa melihat nilai yang yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik. Ini saya kembali ke mode guru. Jangan lupa tadi ini kalau mau mengedit ini dibuat edit mode. Ya, ini sudah kembali ke mode guru. Ini kembali ke peran normal. Ini ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana membuat akun di LMS Pendekar. Ini ada materi pengaturan khusus ya. Ini pengaturan khusus di LMS model. Struktur khusus menggunakan akses pembelajaran, buat kuis. Ini ada panduan-panduan membuat blok kelas, Bapak Ibu. Ya. Melakukan batch, merencanakan sebagainya. Kemudian ada beberapa materi lagi, aktivitas forum. Aktivitas forum, membuat aktivitas, mengatur forum, jenis-jenis forum. Nah, ini panduan yang bisa kita gunakan untuk membuat kelas di LMS modul. Kemudian ada aktivitas blog. Ini aktivitas blog, dan ada aktivitas penugasan, aktivitas kuis ya. Ini bisa nanti dipelajari lebih jauh lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas sederhana presentasi saya terkait membuat kelas di LMS model di servernya PPKB Jawa Timur. Oh ya, nanti Bapak Ibu pun bisa untuk membuat server model sendiri di satuan pendidikan Bapak Ibu. Namun yang perlu disiapkan tentunya Bapak Ibu harus memiliki server terlebih dahulu, terus mempunyai IP publik, dan
Sebenarnya untuk instalasi modul adalah sangat mudah sekali, karena modul ini adalah free ya, kita tidak berbayar, sangat mudah, bisa open source, digunakan siapapun. Nah, ini kita masih menggunakan LMS modul yang difasilitasi oleh BPGP Jawa Timur. Ya, baik Bapak Ibu, demikian sekilas materi tutorial bagaimana membuat akun di LMS modul dan beberapa aktivitas kelas yang bisa kita rencanakan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus pendidikan berbasis digital di Indonesia untuk kemajuan para peserta didik kita dan pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua.